Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamhir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Gimana kabarnya Pak Jamhir? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu Is. Gimana Sehat juga ya? kabar Bu Is? Alhamdulillah sehat, semangat. Nah, ya. Karena kita ketemu ini harus semangat ya Pak Jamhir ya? Ya, Ibu, betul sekali, Bu. Siang nanti Bapak ada rencana coaching bersama Bu Helena ya? Ya, betul, Ibu. Saya akan melaksanakan coaching yang dimana sebagai coachingnya adalah Bu Helena, Bu. Iya, Bapak. Jadi Bapak, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan kepada Bapak terhadap kompetensi coaching Bapak yang akan Bapak kembangkan nanti. Jadi maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Bu. Insyaallah siap. Iya, baik Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian coaching dan beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Bapak. Adapun poin-poin yang saya amati dari proses coaching nanti itu ada 3 poin. Yang pertama, saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya menggunakan alur tirta atau tidak. Yang mana alur tirta tentunya Bapak sudah tahu ya, ada 4 alur atau tahapan dalam tirta. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat itu tanggung jawab. Jadi poin yang kedua, saya akan mengamati apakah Bapak melakukan coaching menggunakan prinsip coaching. Yaitu ada 3 prinsip coaching. Yang pertama, bermitra dengan coachee. Yang kedua, menggali potensi coachee dengan. Yang ketiga, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Adapun poin ketiganya, kompetisi inti dalam coaching yang perlu Bapak perhatikan itu adalah yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Jadi ketika Bapak menanyakan pertanyaan berbobot, Bapak perlu mendengarkan kembali jawaban si coachee dengan rasa, dengan hati yang tulus, sehingga Bapak bisa memberikan solusi yang tepat atas jawaban si coachee tersebut. Dan Bapak juga bisa mengapresiasi kepada si coachee. Apakah Bapak sudah jelas sampai di sini? Sangat jelas dari penjelasan Ibu. Terima kasih. Baik Bapak, sekarang saya akan bertanya ke Bapak 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama itu, prinsip coaching apa yang akan Bapak terapkan nanti pas ketika pelaksanaan coaching? Prinsip coaching yang saya ingin terapkan adalah kehadiran penuh, yang pertama. Yang kedua, mendengarkan dengan hati. Dan ketiga, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, jadi itu ya Pak, ada 3 prinsip yang Bapak terapkan nanti. Yang kedua, kira-kira dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang spesifik yang yang Bapak ingin saya observasi? Dari ketiga itu yang ingin saya kembangkan adalah tentang mendengar dengan antusias, Bu, dan juga dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi ada 2 ya Pak ya? Ya, terus ya. Yang ketiga, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan itu saya mampu menyimak dari pembicaraan coachee secara maksimal. Ya Bapak, jadi itu pertanyaannya Pak. Semoga nanti pada saat proses coaching Bapak bisa menerapkan sesuai dengan harapan dan tujuan coaching ini bisa tercapai. Ya Bu, terima kasih. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya kegiatan coaching ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang saya harapkan. Baik Bapak, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Helena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Jamhir. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya mohon maaf ya Bu, saya meminta waktu Ibu kurang lebih 10 atau 15 menit ya. Ya, tidak apa-apa. Apa yang Ibu ingin bicarakan hari ini Bu? Saya ingin membicarakan tentang situasi kelas saya yang tidak kondusif diakibatkan oleh ada salah satu siswa saya ya yang sangat aktif lah, selalu membuat keributan gitu Pak. Ya. Salah satu ya. Iya. Jadi dalam sekarang ini Ibu mengalami situasi di mana salah satu murid Ibu suka ribut di kelas. Yang dari pembicaraan kita hari ini nih, kira-kira apa yang ingin dicapai? Yang saya ingin capai pertama itu pertama saya mendapatkan solusi dari diskusi kita ini nanti untuk mengatasi kelas saya yang tidak kondusif dan anak murid saya tadi yang aktif begitu. Nah, saya juga ingin ada perubahan terhadap siswa tersebut Pak. Oh jadi Ibu ini keinginan Ibu gimana siswa ini bisa mendapatkan perubahan menjadi lebih baik yang jadi karena tidak kondusif tadi Bu ya dalam proses pembelajarannya. Iya. Jadi kira-kira apa yang terjadi waktu kegiatan Ibu mengajar di kelas itu? Kondisinya ya Pak ya. Kondisinya waktu Ibu mengajar. Oh, kondisi kelas saya waktu saya ngajar ini. Nah ceritanya gini Pak. Nah ya silakan Bu. Saya kan ini karena di sekolahan kami ini kurang kelas, jadi di mana rombel kita kan ada 6, sedangkan kelas kami itu hanya ada 5. Yang satunya tidak bisa dipakai, yang rusak, jadi hanya ada 4. Jadi kami ini satu kelas ini bagi 2. Nah, kelas misalkan kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 dengan kelas 6. Nah berhubung murid saya cuma ada 4, kelas lain itu banyak semua jadi tidak bisa disatukan, jadi saya disatukan dengan anak kelas 3. Nah jadi sebelah kelas 3, sebelahnya kelas 6, saya ngajar kelas 6 gitu. Terus dalam pembelajaran ini pokok suasana kelas itu sangat ribut sekali Pak, karena 2 kelas kan dengan jenjang kelas yang berbeda, kan juga berbeda pembelajaran, jadi gimana lah itu kan saya juga bingung. Mana lagi siswa saya ini yang satu nih, kalau adik kelasnya ribut sedikit dia langsung teriak, diam, kan nanti dia bukan hanya teriak tapi juga berjalan, langsunglah ditoel lah adik kelasnya nih, jadi kan bikin adik kelasnya jadi menangis, sama juga anak kelas 3 kan masih kecil ya, dan nangis apa sebenarnya sih ada juga sih guru kelas 3 ini, kami berdua kan, cuman mungkin karena kami tidak saling kolaborasi, akhirnya kami tidak bisa menguasai kelas. Saya juga takut menemukan siswa kelas 3 kan Ya, kan betul. ranah saya kan, itu kan punya ada gurunya. Jadi saya bingung untuk mengatasi siswa ini. Itulah situasi yang saya hadapi Pak. Jadi yang saya dengar dari penjelasan Ibu ini dapat saya simpulkan bahwa di mana Ibu ini mengajar di kelas 6 ya Bu. Kelas 6. Di mana di dalam kelas 6 itu di kelas itu juga ada kelas 3 ya. Iya, betul sekali Di Pak. sini Ibu mengajar berdua ya. Berdua. Gurunya berdua, Iya. muridnya juga berdua. Iya, benar. Di mana di sini salah satu murid Ibu ini super aktif ya, dia Iya. yang cerok lah Bu ya. Bikin keributan. Ya, betul Bu ya. Jadi Iya. Ibu kan ibaratnya mengatasi masalah ini lah Bu ya. Iya. Bagaimana mengatasi bahwa bagaimana siswa ini nanti bisa lebih aktif itu masalah Bu ya. Mhm. Kira-kira dalam kondisi kelas Ibu sekarang ini yang Ibu hadapi ini, penilaian Ibu itu dari angka berapa sih kalau dari 1 sampai 10 penilaiannya? Penilaian tingkat keributannya Pak ya. Tingkat permasalahan itu Bu. Permasalahannya udah ke level tinggi, tingkat tinggi ya. Oh, udah ke tingkat 7 lah gitu Pak. Ya. Jadi ibaratnya permasalahan itu levelnya tingkat 7. Ibu mau menurunnya ini tingkat berapa tuh mengatasi itu? Menurunkannya saya pengen sih turunkan ke tahap
awal saya turunkan dulu ke level 7 yang ke 5 lah gitu. Yang kelima, ya, supaya kelas ibu lebih kondusif lah, Iya. gimana ya. Betul. Kira-kira selama proses pembelajaran ini ibu apa yang telah ibu lakukan? Saya lakukan Pembelajaran di kelas ini, pembelajaran di kelas saya. mengatasi anak yang ribut ini. Nah, gimana proses ibu? Yang ibu lakukan tuh bagaimana selama proses pembelajaran yang sehari-hari? Selama proses supaya anak ini tadi tidak ribut, enggak. Ya, selama ini saya sih kalau dalam proses pembelajaran seperti biasa saya hanya menggunakan buku, saya tidak ada menggunakan media, nah cuman akhir-akhir ini saya tuh berpikir bagaimana saya harus mengatasi anak ini. Dan saya itu mencoba dengan menggunakan alat peraga, Pak. Saya kan karena saya lihat dengan pembelajaran saya menggunakan buku tidak ada meningkatkan kedisiplinan anak ini. Nah, saya coba ini terapkan juga kayak keyakinan kelas. Nah, saya coba juga memudahkan pembelajaran yang lebih kreatif gitu, Pak. Itu usaha saya untuk mengatasi anak tersebut. Cuman ya belum maksimal hasilnya, Pak. Ya, karena belum ibu gitulah Bu ya kendalanya ya. Gimana gitu. Ternyata selama proses pembelajaran ini belum bisa mengubah anak tersebut yang tepat ya. Kira-kira untuk mengubah anak itu yang ibu maksud ini menjadi lebih baik, apa rencana ke depan ibu? Rencana ke depan mungkin saya akan menyesuaikan dengan sekarang dengan tuntutan pendidikan kita ya, dengan RPT yang berdiferensiasi, dengan KSE, itu akan saya terapkan. Jadi saya akan melihat kebutuhan siswa tersebut, gaya belajarnya seperti apa. Mungkin kalau saya nanti bisa memetakan gaya belajar siswa tersebut, mungkin saya akan bisa mengatasi anak yang seperti tadi, Pak, dan sehingga kelas saya itu juga bisa kondusif. Ya, bagaimana ibu pengen bisa mengatasi salah satu anak ibu tadi? Ibu lakukan apa tadi? Gaya belajar, pemetaan gaya belajar yang mana menggunakan kebutuhan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya. Terkait dengan KSE juga. Kira-kira dari kegiatan itu kapan ibu akan melakukannya? Saya akan melakukannya dalam waktu dekat, Pak. Mungkin bisa besok akan saya lakukan, Pak. Lebih baik kayaknya lah kalau lebih cepatnya. Iya, bagus, Bu. Ya. Memang harus ibaratnya kalau kegiatan itu kalau bisa dilakukan secepatnya ya harus kita lakukan secepatnya supaya hasilnya juga kelihatan, Bu. Iya. Kira-kira dalam kegiatan ini siapa yang kira-kira ibu ingin libatkan supaya rencana ibu ini berjalan dengan baik ke depannya? Yang pertama akan saya libatkan itu saya akan berkolaborasi dengan kawan saya yang satu kelas, yaitu guru kelas 3. Saya akan bekerja sama dengan beliau untuk mengkondisikan kelas, menguasai kelas dengan mengatur dan memperhatikan anak-anak dalam belajar. Dan kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang di luar kelas saya, di kelas 2, 1 dan 5, 4 itu. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Pertama saya akan minta pendapatnya, pengarahannya, bagaimana mengatasi anak tersebut dan menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan nyaman untuk belajar, Pak. Iya, betul ya. Ibu harus berkolaborasi sama teman ibu tadi sama kelas 3 yang juga kelas lain juga sama kepala sekolah ibu ya. Kira-kira komitmen apa yang ingin ibu capai ini rencanakan ke depannya? Komitmen yang akan saya capai yaitu saya akan terus berusaha merubah anak tersebut dan saya tidak akan menyerah sampai tujuan saya tercapai. Saya akan mencari
cara-cara bagaimana menciptakan pembelajaran yang nyaman dan enak dan mengatasi anak yang aktif tersebut, juga mencari gaya belajar anak tadi menggunakan apa, dan saya akan mencari alat-alat maupun media yang sesuai yang dibutuhkan untuk dalam pembelajaran Pak. Luar biasa ya Bu ya. Nah, saya juga berpikir seperti Ibu, sama seperti Ibu. Kalau saya mengalami masalah itu, saya juga akan melakukan apa yang Ibu rencanakan. Dari selanjutnya, bagaimana Ibu memantau kemajuan anak tersebut? Nah, untuk melakukan bagaimana Ibu memantaunya? Saya akan membuat jurnal harian perubahan anak tersebut, terus refleksi tentang anak tersebut, kondisi kelas, dan refleksi saya sendiri juga dan saya lakukan di mana sudah berapa keberhasilan saya, sudah berapa persen keberhasilan saya, dan apa yang harus saya tingkatkan lagi demi menciptakan kelas saya yang kondusif dan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan fokus. Luar biasa ya Ibu ya. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu cari jalan solusinya bisa bermanfaat buat Ibu dan bisa Ibu terapkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan itu menjadi perubahan untuk sekolah Ibu kedepannya menjadi lebih baik, khususnya untuk umumnya untuk sekolah, untuk khususnya untuk diri Ibu pribadi menjadi guru yang lebih baik dan membawa perubahan untuk kita ya Bu ya. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Nah, kita ketemu lagi nih Pak Jamhir. Gimana nih perasaannya setelah coaching bersama Bu Helena? Alhamdulillah saya sangat senang di mana saya mendapatkan wawasan dari Bu Helena, dan saya juga sudah melaksanakan dengan tahapan Tirta Ibu. Baik Bapak. Dan saya juga dapat menemukan solusi yang dihadapi oleh Bu Helena. Iya. Jadi tujuan coaching itu sudah tercapai ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Jadi sudah dapat solusi dari Bu Helena tadi. Baik. Merujuk pada indikator ketercapaian dari pengamatan Bapak, apakah sudah sesuai atau sudah sejalan dengan kompetisi coaching yang Bapak harapkan? Menurut pengamatan saya sudah Bu. Sudah ya, sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya tadi tentang proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Bu Helena. Ya, Bu. Jadi proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah menerapkan dan menggunakan prinsip inti dari coaching. Jadi alur Tirtanya sudah nampak dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya. Demikian Bapak, mudah-mudahan dengan adanya coaching ini Bapak bisa menjadikan ini sebagai pembuka wawasan, menjadi agen perubahan ya Pak ya. Tetap semangat. Ya Bu, tetap semangat. Ya. Kita harus tetap semangat untuk Oke. mencerdaskan anak bangsa. Good. Sekian Pak dari saya. Kita akhiri untuk sesi refleksi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.